Hai, ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas topiknya masih seputar bidang hukum dan merupakan salah satu bidang pendidikan saya, yakni di bidang hukum. Yang dibahas adalah, bisakah kasus perdata berubah menjadi kasus pidana? Ini dapat berubah jika terdapat unsur tindak pidana. Bagaimana kasus perdata tersebut bisa berubah menjadi pidana? Meskipun hukum perdata dan pidana berbeda, dalam praktiknya kasus perdata dapat berubah menjadi kasus pidana. Ini terjadi ketika ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus perdata yang sedang diperkarakan. Contoh, non-prestasi. Jika seseorang sengaja tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan terbukti ada niat jahat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Syarat kasus perdata berubah menjadi pidana, yakni 1. Ada unsur perbuatan. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi ketentuan delik pidana. Kemudian, tentang bukti. Perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian ada yang namanya aturan hukum. Terdapat aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum. Kemudian poin berikutnya adalah terkait penilaian oleh penegak hukum. Penegak hukum harus jeli dan bijak dalam menilai apakah kasus perdata dapat ditindaklanjuti sebagai pidana. Mereka harus mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana. Meskipun kasus perdata dan pidana memiliki ruang lingkup yang berbeda, dalam beberapa kasus perdata dapat berubah menjadi pidana. Ketika unsur tindak pidana dalam kasus perdata yang sedang diperkarakan itu memang terjadi. Contoh kasus perdata lainnya bisa jadi pidana, tadi sudah contoh yang pertama ya. Contoh berikutnya adalah seperti sengketa hak cipta. Jika seseorang dengan sengaja mencuri atau menjiplak karya orang lain dan menjualnya untuk keuntungan pribadi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Kemudian sengketa kontrak. Jika seseorang dengan sengaja melanggar kontrak dan merugikan pihak lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Kemudian contoh berikutnya adalah sengketa perjanjian. Jika seseorang dengan sengaja memasukkan dokumennya dokumen apa? Pastinya dokumen perjanjian. Untuk menguntungkan diri sendiri, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. Meskipun kasus perdata dan pidana memiliki ruang lingkup yang berbeda, dalam beberapa kasus perdata dapat berubah menjadi kasus pidana. Hal ini terjadi ketika terdapat unsur tindak pidana dalam kasus perdata yang sedang diperkarakan. Jadi, penting untuk diingat, tidak semua kasus perdata akan berubah menjadi pidana. Penegak hukum harus menilai apakah terdapat unsur tindak pidana dalam kasus perdata yang sedang diperkarakan. Kemudian, keputusan untuk mengubah kasus perdata menjadi pidana berada di tangan penegak hukum, terutama jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan saya atas hal tersebut. Sampai ketemu lagi.